Warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Makasih pada teman sejawat sekalian, rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Kita akan mendiskusikan sesi kuliah atau sesi presentasi mengenai patologi ya, atau enggak apa ya namanya, apa kemarin mintanya, saya lupa. Buka dulu. Mintanya apa kemarin? Untuk materinya, teori 13, basic terapi manipulasi AGA, spesifik dan patologi. Oke, kita basic manipulasi anggota kata dan patologi. Untuk itu saya mungkin kita lebih jauh lagi mengenai basic untuk manipulasi dari manual terapi dari secara ortopedik muskuloskeletal. Saya izin dulu, nanti saya akan berikan. Oke. Dulu, saya matikan dulu. Saya nggak bisa langsung nih kelihatannya. Ini mati. Sudah terlihat PPT saya? Mohon maaf. Sudah, Pak. Oke, saya akan mengulas sedikit mengenai fisioterapi untuk ortopedik muskuloskeletal. Salah satunya nanti ke arah manipulasi terapi, di mana ortopedik muskuloskeletal ada satu bagian dari peminatan yang ada di kita, dan mungkin insya Allah nanti dengan semua kalau ada kesempatan bisa mengambil spesialisasi ortopedik, spesialisasi atau peminatan ortopedik muskuloskeletal yang di mana apa ya namanya akan kita buka insya Allah pada tahun ini ataupun nanti tahun yang akan datang. Karena sebenarnya ini adalah pekerjaan yang tertunda. Jadi nanti kita akan buka spesialis fisioterapi ortopedik muskuloskeletal. Allah nggak tahu, mungkin di Unisa atau di Poltekkes Makassar atau di Poltekkes Surakarta. Terus selanjutnya, kalau ini biasa kan, terus kemudian ini biasa, ini yang kita harapkan apa itu? Ortopedik muskuloskeletal adalah suatu kondisi di
di mana untuk menangani cedera atau kasus-kasus yang mempengaruhi otot serta jaringan lunak. Di sini adalah ortopedik muskuloskeletal fisioterapi. Memang kita mengkhususkan diri untuk mendiagnostik atau merawat kondisi yang mempengaruhi setiap bagian dari sistem muskuloskeletal. Ortopedik muskuloskeletal, ortopedik muskuloskeletal adalah satu yang melibatkan tentang fisioterapi pada seluruh sistem muskulus yang ada, meliputi dari tulang, otot, ligamen, tendon, sendi, dan jaringan ikat selain. Fisioterapi muskuloskeletal itu adalah suatu spesialisasi khusus dari terapi manipulasi pada pasien yang memberikan tanda-tanda kondisi dari muskuloskeletal atau sedang yang dirawat dengan gangguan dari muskuloskeletal itu sendiri. Nah, fisioterapi ortopedik muskuloskeletal ada spesialisasi yang memang khusus menangani fisioterapi pada bedah dan non-bedah dengan pemeriksaan atau diagnostik yang spesifik dengan intervensi, salah satunya itu manual terapi. Di sini ada pertanyaan? Kok saya nggak bisa lihat ini ya, gambar ya? Oke, oh ini. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Belum ada, Pak. Oke, di sini saya numpang di perpustakaan, mohon maaf. Jadi, lanjut ya. Nanti yang akan kita, yang sangkut dari fisioterapi pada ortopedi adalah misalnya pada kita nanti kan yang atas saja, misalnya pada shoulder complex joint, terus misalnya yang terdiri dari, ini kelihatan nggak? Mohon maaf. Ini Pak kelihatan. Ya, oke. Ini misalnya shoulder impairment syndrome. Yang ini 10 kasih kasus yang gampang yang banyak yang kita dapatkan di klinisi atau di pelayanan. Terus proses shoulder sudah tahu, shoulder instability sudah tahu, glenohumeral internal rotation deficit sudah tahu juga. Terus kemudian shoulder injury kemudian adanya fraktur di sekitar shoulder. Kalau fisioterapi pada elbow, nanti ada elbow joint kontraktur, misalnya post imobilisasi, tennis elbow, terus kemudian golfer elbow, dan turun di sekitar elbow. Kemudian fisioterapi pada wrist dan hand, misalnya wrist contraction, terus kemudian karena post imobilisasi, terus kemudian ada collapse fraktur, ada karena sindrom, dikuatkan sindrom, terpinggir dan fraktur-fraktur lainnya. Di mana ini mungkin nanti juga dikasihkan sama teman saja, sama dosen-dosen yang lain. Nah, biarpun ini udah diberikan belum ya? Mohon maaf. Pak. Yang udah baru manipulasi di shoulder. Dan jadi ini malah sebelum sampai manipulasi, tapi ini malah sebelum kita masuk ke manipulasi, tapi yang panjenengan semua biar musnah tahu mengenai kondisi fisioterapi pada muskuloskeletal. Tahu? Udah dikasih atau Bu Hana atau Pak Dono atau mungkin Pak Andri? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, enggak gini. Nanti kalau misalnya udah diberikan sama dosen yang udah belum diberikan, nanti saya berikan dulu nanti sama dosen yang diberikan, biar untuk pengkayaan saja. Oke, gitu ya. Oke, sepakat nih? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke ya. Terus kemudian kita tadi kan mencakup kajian patologi mengenai patologi. Nanti kita jelaskan mengenai kajian imah patologi penyakit pada kondisi ICD, internal sporadic disease, terus kemudian patologinya mengenai gerak dan fungsi dengan kita ICF, yang kajiannya fisioterapi dari impairment, disability, dan contextual factor. Ya, gitu ya.
kemudian kita sebagai seorang terapi yang profesi, nanti kita melakukan fisioterapi. Ya, asesmen dengan HXC, hipoanalisis. Ya, terus kemudian kita melakukan diagnosis terapi dengan prognosisnya fungsional, karena kajian fisioterapinya di sini adalah fungsional. Kemudian intervensi fisioterapi. Dengan pertanyaan kita sesuaikan dengan pertanyaan dan program fisioterapinya. Jadi kalau kita nanti di layanan atau diambil dengan semua ambil profesi, nanti kita kajian ini kita tulis jadi satu untuk membuat laporan mengenai studi kasus dari misalnya stase muskuloskeletal sampai evaluasi dan dokumentasi, dan tidak lupa prosedur dari intervensi yang metode yang sesuai dengan evidence base dari teknik dan intervensi yang spesifik. Dari sini ada pertanyaan. Ini ada dasar sekali seorang fisioterapi bisa melakukan suatu kajian patologi, kemudian kita melakukan analisis, assessment, terus kemudian kita lanjutkan intervensi, diintervensikan disesuaikan dengan program dari fisioterapi itu sendiri, terus kemudian belum selesai kita lakukan evaluasi sampai pendokumentasi. Dapat? Oke, kita lanjut ya. Gitu. Iya, Pak. Ya, nah, jadi seorang fisioterapi yang profesional, kita mesti ada critical thinking dan clinical reasoning, berdekatan dengan clinic reasoning. Itu ada suatu pemikiran atau suatu jati diri seorang profesional fisioterapi, di mana kita harus berpikir kritis yang merupakan dasar dari mekanisme dari analisis proses pengolahan kondisi muskuloskeletal yang meliputi kita selalu menggunakan alasan klinis, jadi alasan klinis kutip dalam mengkaji permasalahan timbul dengan orientasi penanggulangan problem yang mendasar. Kemudian melakukan prediksi klinis secara matematis terhadap suatu dasar ilmiah dan temuan dari kita memeriksa dengan membuat diagnosis serta hipotesis sampai kita melakukan intervensi. Maka dari itu kita kalau membuat keputusan klinis harus berdasarkan evidence pengetahuan yang berbasis klinis bukti. Itu namanya clinical thinking dan clinical reasoning. Jelas ya? Ada prof dari Jepang memberikan ceramah kepada kita teman sejak waktu itu, memberikan mengenai electrophysical agent, kalau nggak salah Prof. Buhateng. Kalau kita melakukan tidak berdasarkan pengetahuan yang berbasis bukti untuk diterapkan kepada orang pasien, kita termasuk berdosa. Maka dari itu kita mesti mempunyai clinical thinking dan clinical reasoning yang tepat atau pendekatan clinical reasoning. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, clinical reasoning itu adalah kita mestinya kalau kita sudah pelayanan, biasanya kita dapat rujukan nih dari dokter spesialis saraf, dokter ortopedi, dokter anak. Biasanya kita tuh di situ sudah ditentukan menggunakan XWD US10 atau massage atau exercise. Nah, biasanya kita melakukan itu aja. Misalnya ada pasien datang atau nggak dapat rujukan itu, kita berpikir ini pasien dengan kondisi ini apa? Tapi sebenarnya itu salah. Kita harus berpikir berbalik. Dari pasien itu datang dengan keluhannya ini, kita mesti mengetahui dari informasinya. Terus kemudian patologinya, dan kalau perlu teknik tesnya apa yang untuk menentukan bahwa ini benar nggak
kondisi atau diagnosis atau keluhan dari pasien tersebut. Jadi nggak kalau bahasa Jawanya itu gatok-gatok sakitnya ini kita pakai alatnya ini, itu nggak kepake. Sakitnya ini apa benar yang melatar belakangi kondisi atau impairment dari pasiennya ini. Bisa saja hari ini kita misalnya pasien ini kita berikan ini belum tentu tepat pada hari ini dengan disamakan dengan tindakan kemarin. Paham ini namanya di clinical reasoning. Apa, Mbak? Halo? Ya, Pak. Enggak, Pak. Oke, gitu ya. Jadi saya berharap panjenengan semua bisa berpikirannya terbalik. Bukannya kondisinya ini kita berikan ini berdasarkan misalnya senior atau pembimbing, tapi enggak. Kita harus mengetahui dulu impairment, patologi, kemudian kita kalau perlu tesnya khususnya apa yang untuk menentukan itu benar sakitnya atau diagnosisnya atau kondisinya, baru kita tentukan intervensinya apakah ini sesuai. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, dari sini kita akan melihat dari knowledge connector metakognitif. Di sana seorang klinik untuk melakukan clinical reasoning kita harus mempunyai informasi dan persepsi dan interpretation. Jadi kalau ada maka dari itu teman sekalian, kalau kita lebih banyak membaca atau mendengarkan seminar atau webinar dan lain untuk mengetahui informasi atau persepsi yang dihadapkan lebih memperkaya kita. Terus kemudian kita melakukan initial konsep dan kita juga melakukan dari hipotesis dari kondisi tersebut. Kemudian kita memberikan yang modifikasi bahwa ini dan lain sebagainya. Terus kemudian kita mengumpulkan data dari pasien atau dari klien atau dari keluarganya dengan subjek yang interviewnya. Terus kemudian kita melakukan pendataan pengumpulan data dengan form yang ada dengan physical experience yang tersedia. Memang ada sekarang ini banyak form sebenarnya di dalam PNK 65 itu ada form untuk pemeriksaan fisioterapi. Setelah itu dari data subjek kemudian dari multiple hypothesis kita baru melakukan problemnya apa dengan hipotesis. Jadi dengan diagnosis sementara atau diagnosis kerja atau keadaan sementara. Kemudian keadaan sementara ini kita mesti berpikir lagi untuk menentukan dari manajemennya diagnosis sendiri. Baru kita bisa menentukan intervensi dari fisioterapi. Jika sudah kita lakukan intervensi selesai, baru kita tanyakan lagi. Adanya gimana, ada lebih baikan, ada berkurang, atau malah tambah parah, tambah sakit. Itu mah biasa. Maka itu kita lakukan reassessment kembali. Bisa dipahami? Halo? Enggak, Pak. Oke. Lanjutnya nggih. Ini ada di sini kajian keilmuan dari seorang klinisi fisioterapi muskuloskeletal. Kalau kita merujuk dari international disease, maka kita harus bisa mampu menjelaskan, menganalisa dari ilmu dasar mengenai patologi. Patologi itu apa ya? Ilmu penyakit itu, Pak, perjalanan penyakit. Oke, perjalanan penyakit, keadaan penyakit, pokoknya menentukan satu keadaan penyakit, gitu. Nah, dari itu baru kita bisa menjelaskan, misalnya fisioterapi sekarang dituntut untuk mengerjakan apa dari kasus-kasus yang secara kompetensinya kita. Kalau kita nggak sanggup, ya kita rujuk kembali. Enggak, seorang fisioterapi yang senior ataupun seorang senior yang menjadi fisioterapis sebagai konsultan. Misalnya di bidang di peminatan
fisioterapi muskuloskeletal ada 3 yang dirubah rujukan dari kita. Yaitu 1, Pak Sugianto. Pernah dengar Pak Sugianto? Halo? Halo? Halo Mbak? Oh, maaf. Dengar Pak Sugianto, pernah dengar? Pak Sugianto, Pak Sugi. Belum, Pak. Belum. Iya. Nah, jadi salah satunya Pak Sugi itu jadi fisioterapi yang kalau misalnya dokter saraf bilangnya ada K, konsultan. Oke? Ya, Pak Sugi. Terus kemudian ada lagi namanya Pak Heri Priyatna. Pernah dengar? Belum, Pak. Oke, nanti suatu saat nanti dengar. Terus kemudian saya ada lagi Pak Ari Sudarsono. Pernah dengar Pak Ari Sudarsono? Belum, Pak. Belum, oke. Ini jadi mereka-mereka itu sebagai seorang fisioterapis yang mempunyai spesialisasi mengenai fisioterapi ortopedik muskuloskeletal. 3 orang itu. Oke ya. Mudah-mudahan nanti bisa beranak jadi banyak. Oke, jadi mereka itu sebagai fisioterapi rujukan atau kita menanyakan mengenai kasus atau kondisi dari fisioterapi ortopedik muskuloskeletal. Jelas ya? Oke. Terus kemudian kita kembali ke laptop. Terus kemudian dari kajian ilmu klinik kita di fisioterapi muskuloskeletal, kita bisa merujuk ke internal capacity fungsional (ICF) dengan menganalisa anatomi terapan. Jadi dengan mesti tahu anatomi terapan dan gangguan impairment yang terkait dari patologi mengenai fisioterapi muskuloskeletal. Terus kemudian dari ini kita harus menganalisa dari fisiologinya dan biomekanik terapan itu dan gangguan yang terkait dengan patologinya. Terus kemudian menganalisa aktivitas dari individu karena kita kajian SCI dan keterbatasan serta partisipasi sosial dan hambatan. Oke. Mau tanya, udah dikasih itu enggak ya materi ICF ya? Kondisi muskuloskeletal. Sudah, Pak. Berarti kita cuma ngulang aja ya. Oke. Lanjut kalau ngulang lebih cepat ya. Ya supaya waktu ini masih belum kita masuk ke mengenai satu lagi apa ya? Ya yang jadi kajian kita. Mungkin ada satu lagi sesi kali ya selain ini. Nanti jadi gini, jadi nanti 2 kali lagi misalnya, jadi sebelum kita masuk ke mengenai yang 28 terus apa ya tadi ya pas ya. Manajemen fisioterapi sacroiliac block dan thoracic block. Jadi nanti sebelum ini masuk, saya masuk ke fisioterapi pada tulang belakang vertebra. Oke, gitu ya. Nah, kajian ilmiah kita ICD dari kita lanjut ya ke laptop lagi ya. Jadi kita udah tahu dari kajian ICD-nya pasien misalnya datang dengan rujukan dokter dengan misalnya frozen shoulder atau dengan rujukan LBP dengan EC karena HMP atau enggak karena di sini TNS elbow. Nah, dari sini itu sebagai kita menganalisis sebagai ilmu dasar patologi saja. Kemudian atau juga ada yang mengenai non patologis dari gangguan gerak dan fungsi serta sistem. Terus kemudian kita mengkonversikan dengan menganalogikan secara anatomi terapan, gangguannya intermennya di mana, gangguan patologinya mana, dengan menganalisa dari fisiologi dan biomekanik secara terapan yang kita dapatkan. Terus kemudian kita lihat gangguannya terkait dengan patologi tersebut, dengan kita menganalisa dari aktivitas individu tersebut, misalnya seorang atlet atau seorang dagang atau seorang apa, dengan keterbatasan aktivitas kedewasaan dari individunya serta partisipasi sosialnya dan hambatannya. Setelah itu kita dapat rumusan dari ICF-nya, selanjutnya kita baru bisa memberikan pelayanan berdasarkan
yang kita punya dengan clinical thinking, dengan clinical reasoning, predictive rule, jadi prediksi dengan terus kemudian kita dengan dengan menentukan tindakan decision making yang tepat berdasarkan algoritma yang akan diberikan nanti. Terus kemudian kita sesuaikan dengan evidence praktik, evidence based clinical practice. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kita menganalisa ICD ke dalam ICF, maka yang pertama kali kita harus kan adalah apa jaringan spesifik dan mekanik yang terganggu dari kondisi tersebut. Jaringan sama kondisi mekanik atau gerak dan fungsi. Terus kemudian ada tidak keterbatasan serta hambatan. Kemudian ada nggak faktor internal dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi dari terhadap persembuhan. Misalnya begini, seorang itu orang ibu rumah tangga, dia seorang tidak ada pembantu, kemudian dia mengeluhkan the Queer syndrome atau enggak, ibu ini baru melahirkan, karena gangguan hormonal, maka lagi anaknya baru kira-kira umur dari 6 bulan. Nah, itu kemungkinan adalah salah satu faktor dari internalnya, ada faktor hormonal, terus kemudian eksternalnya karena dia sering menyusukan bayi, terus kemudian di tempatnya tidak ada pembantu, sering mucek atau sering meres tempat tidur, terus kemudian cara posisi memberikan ASI-nya pada anaknya salah, terus kemudian cara menggendongnya salah, maka itu harus kita perhatikan. Maka dari itu kalau kita mendapatkan seorang pasien ataupun seorang rujukan dari dokter atau dari beliau pendatang sendiri, maka dari kita harus kita menganalogikan atau mengkomparasikan dari analisa ICD ke dalam ICF. Tentukan jaringannya apa dulu, terus kemudian ada nggak keterbatasan, ada nggak faktor-faktor yang dari dalam dan luar yang mempengaruhi proses. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini adalah salah satu analisa kalau kita melakukan konversi dari dari ICD kita ke konversi ke ICF. Contohnya adalah shoulder impingement. Sudah pernah dengar shoulder impingement? Sudah pernah ada yang shoulder katanya tadi udah dapat ya? Shoulder dan lain sebagainya. Halo? Iya, Pak. Iya. Ya, enggak. Kalau sudah, nanti sebagai pakaian saja. Dan jadi di mic misalnya. Dan saya cuma melengkapi saja dari dosen yang terdahulu yang memberikan mengenai frozen shoulder. Ini salah satu aja shoulder infection. Kita lihat, tadi kan untuk menentukan jaringannya atau yang spesifik yang terganggu itu apa? Pertama, kalau shoulder impingement berarti ada inflamasi pada rotator cuff ataupun kemungkinan juga adanya bursitis akromia. Tuh, dari sini kita mesti lihat gangguan apa yang akan terjadi dari inflamasi tersebut ataupun bursitis tersebut. Pertama, kemungkinan adanya nyeri gerak, terutama abduksi atau gerakan lainnya, karena rotasi dan terus kemudian keterbatasan aktivitasnya apa? Misalnya pasien itu mengeluh nyeri pada saat mengambil benda di depannya. Kan mid posture tentu kan kita yang ngomong, tapi di depan kita ambil sesuatu benda di depan atau terbantah. Terus kemudian partisipasi sosialnya apa? Dia biasanya sebagai seorang sekretaris ataupun seorang pekerja yang menulis di meja komputer dengan bekerja dengan menggunakan tangan, ataupun sebagai buruh dia mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangannya untuk suatu benda. Nah, itu mempengaruhi jadi hambatan partisipasi sosial. Nah, terus kemudian faktor-faktor proses apa yang bisa ataupun menghambat penyembuhan? Misalnya
dia itu seorang pekerja mempunyai motivasi yang tinggi untuk sembuh. Karena kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat duit. Nah, kemudian misalnya inhibisinya apa penghambatnya? Dianya nggak mau bekerja, nggak mau apa, kamu hanya seorang mahasiswa, dia udah kena contoh the impact, dianya apatis, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau itu karena diputus pacar mungkin atau lain sebagainya. Oke gitu ya. Terus kalau soda impactment kedua adanya hipertrofi atau tightness atau ketegangan dari otot supraspinatus. Kemudian adanya kelemahan ataupun malah ketegangan tightness dari kapsuler atau ligamen ataupun juga kelemahan dari otot-otot di sekitar skapula. Itu salah satu penyebabnya dari soda impact. Gangguan biomekaniknya apa? Kalau adanya hipertrofi tightness itu adalah kalau dia mengalami sesuatu yang di atas, tumor atau mengalami sesuatu di atas, dia nyeri. Ataupun dia mengangkat tangannya di atas 90 derajat sampai 39 derajat, dia nyeri. Karena apa? Otot supraspinatusnya akan tergencet dari nah, hambatannya itu yang kedua. Terus kemudian hambatan psikososialnya apa? Mengganggu dia bekerja, mengganggu dia olahraga, sampai pun dia rekreasi. Misalnya dia mau nyupir, melakukan supir atau dan sebagainya, satu menimbulkan rasa nyeri di lengannya. Oke. Kalau misalnya kapsuler atau ligamen luxasi ataupun TED malah, maka gangguan fungsinya apa? Di grunehumeralnya yang instability ataupun malah skapula dyskinesia. Pernah dengar dyskinesia skapula? Udah pernah dapat belum? Mohon Halo? maaf Pak, putus. Jadi skapula dyskinesia udah pernah dapat? Udah pernah diajarin? Udah pernah diajarin? Udah pernah diajarin belum, San? Kalau dengar udah Pak, tapi kalau misalnya satu materi diajarin gitu enggak. Enggak, oke, enggak apa-apa. Nanti jadi gangguan di shoulder, di skapulanya ya. Sebentar ya, Mbak. Saya foto dulu nih, ada baru lihat ada hotspot di sini. Oke, ya enggak tethering. Oke, kita lanjut ya. Jadi gangguan dyskinesia adalah skapulanya itu mengalami di sekitar skapula yang dyskinesia itu gangguan atau ketegangan, karena kalau kita melakukan gerakan ke atas, salah skapulanya itu diem atau satunya sebelah sini bergerak. Saya kita angkat ini, satunya diem. Nah, di daerah situ tightness. Gampangnya begitu. Ada lagi ring scapula. Ring scapula itu skapulanya agak condong karena kelemahan otot, jadi adanya ketarik skapulanya. Wah, nanti kita cari sama-sama, nanti kita mudah-mudahan sih ada ya PTT yang satunya lagi mengenai skapula dyskinesia. Ya, mudah-mudahan. Kemudian dari fitness dari skapula tadi ataupun kapsul ligamen ini, makanya ada nyeri pada aktivitas pada kondisi tertentu dari kita melakukan dari lengan kita, ya. Nah, ini mesti kita pelajari untuk satu-satu. Ini salah satu contoh di mana kalau misalnya kita melakukan shoulder impingement, kita mengkonversikan dari ICD ke ICF. Sudah paham? Oke, Pak. Udah ya. Udah ada gambaran. Nanti tinggal ceplok aja. Misalnya kondisi apa? Cosson shoulder di paha lagi ada apa? Nanti kita masukkan kira-kira dengan spesies yang kena apa? Terus fungsi biomekaniknya apa? Yang terganggu. Terus batasnya aktivitasnya apa? Kemudian hambatan untuk partisipasinya apa? Terus prognosis faktornya yang menghambat dan mempermudahnya apa? Ya, fasilitas atau imbisnya apa? Jelas ya? Paham? Paham ya? Oke, Pak. Nah, setelah itu nanti kita baru merujuk dari ataupun apa ya namanya? Ini Algoritma. ininya apa nih? Algoritma. Oke, dari algoritmanya
Tadi ada nyeri bahu. EC atau disebabkan karena inverted syndrome. Kemudian kita fungsi tadi lihat kan, fungsinya atau disabilitasnya di mana? Satu, anatomy impairment-nya apa? Terus kemudian kedua, functional impairment-nya apa? Terus selanjutnya, aktivitas limitation-nya apa? Dari yang nomor tadi. Ya, jaringannya apa? Anatomiknya apa? Komunikasi terganggu apa? Keterbatasan aktivitasnya apa? Serta hambatan sosialnya apa? Nah, ini lebih mudah lihat ini atau yang seperti kayak gini, Pro. Untuk Yang seperti ini, Pak. yang ini, apa yang tadi? Yang tadi tuh, Pak. Yang tadi ya, oke. Oke, nanti kayak gini ya. Oke, nanti kalau gitu kasih tugas boleh nggak nih? Kalau nggak boleh, boleh nggak, Pak? Oh ya udah, saya mau cincai aja nggak kasih tugas nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya saya nanti ini saya berikan, nanti bisa dicontoh untuk membuat dari satu analisisnya, terus kemudian yang kedua ini apa tadi namanya ini? Algoritma. Algoritma. Kita jadi gini, kalau kita membuat algoritma otomatis tuh nyantol di otak kita. Yang kedua, kalau pada saat kita klinik atau kita praktek atau kita ini hafal. Tuh, misalnya satu ya. Ini kan nih dikasih tahu mengenai shoulder impairment. Nah, tadi kan sudah dijelaskan fungsi dan disabilitas misal anatomis bisa di cuff muscle. Pak Mas tahu apa aja nih? Mohon maaf Pak, putus-putus. Jadi otot rotator cuff itu apa aja sih? Mana yang masuk rotator cuff? Scapularis, Pak. Oke. Dan spinatus Pak. Ya, Spinatus, oke. Ya, oke, spinatus. Apalagi satu teres lagi. mayor, Teres major Pak. Itu nggak masuk. Jadi gini, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, sama teres mayor, Pak. 100. Sama teres minor, Pak. teres minor nggak masuk loh. Ya, karena Teres mayor, fungsi Pak. ya teres mayor bolehlah dimasukin tapi nggak berfungsi. Terus 100 anterior gitu nggak. Tadi 4 ya. Oke, nanti itu aja. Terus nanti satu subscapularis, infraspinatus, teres. Bisa mayor minor. Oke. Nah, otot-otot rotat cuff-nya itu kena. Terus kemudian acromioclavicular joint-nya bisa kena gangguannya. Di bursanya, terus subacromial juga kena. Terus kemudian kalau 100 anterior itu sebenarnya masuk ke cuff muscle. Dia juga berkontribusi kalau ada gangguan dari shoulder impairment. Terus kemudian pectoralis major juga minor enggak, atau scapula juga sebenarnya enggak masuk rotator cuff. Nah, tapi dia itu bisa mengkontribusikan dari nyeri pada inverted shoulder. Terus kemudian slap lesion. Ya. Nah, ini jadi kapsul bisa kapsul ligamentity, bisa karena internal infectment sampai akhirnya menyebabkan dari nyeri di shoulder. Tadi yang cuff muscle itu supraspinatus, infraspinatus dan subscapularis menyebabkan adanya inflamasi. Bisa karena ototnya inflamasi karena ketegangan atau hipertrofi ototnya tersebut, ataupun yang menyebabkan karena infectment yang di luar. Kalau tadi yang bursitis subacromialis karena inflamasi atau kalsifikasi dari formation. Jadi ada pengapuran atau pelengketan jaringan di subscapularis. Itu masuk ke dalam external infection. Kalau 100 anterior itu karena disebabkan karena weakness.
Kalau satu anterior weakness bisa tadi menyebabkan apa? Dyskinesia dari scapula. Oke. Pectoralis minor dan hepatoscopy tightness, bukan weakness ya, karena tegang bisa menyebabkan scapula dyskinesia. Nah, bedakan ya, kalau satu sensornya weakness bisa scapula. Jadi dia yang menghambat ketegangan dari hepatoscapular dan pectoralis minor. Oke, paham? Bisa dipilah-pilah. Halo? Thank you, Pak. Berarti scapula dyskinesis ini terjadi ketika serratus anterior weakness, kemudian yang pectoralis Dan major minor hepatoscapular. itu tightness. Iya, betul. Gitu ya. Sebenarnya gangguannya di scapula. Scapulanya nggak bisa jalan karena ketegangan. Satu lagi karena kelemahan stabilisasi dari scapulanya dari serratus anteriornya. Paham ya? G? Ya, bisa membedakan. Jadi sebenarnya lebih gampang pakai ini. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita pokoknya dua-duanya dikasih. Oke, nggih? Ya, sekarang fungsi management. Fungsi itu ada 3. Pertama adalah scapula tadi, terus kemudian adanya glenohumeral instability, terus kemudian adanya gangguan shoulder, nyeri di shoulder. Oke. Kemudian limitasi pattern adalah penyebabnya apa? Dari gerakan yang berbeban overhead. Kemudian playing, cara angkatnya yang salah. Ataupun penggunaan dari lengan atas pada saat aktivitas hari yang salah. Nah, prosesnya apa? Kita pada saat kita gangguan bekerja, berolahraga sampai rekreasi. Jadi ini sama yang di atas tadi sama yang ini sebenarnya sama. Tapi kalau ini kita bisa kalau ya untuk meruntunkan saja. Ini apa nih? Oh, ini tenis elbow sama hampir sama tenis elbow-nya. Yang ini selanjutnya apa? Oke. Sekarang kita lanjut ke anatomik bioklinik dari impairment sebagai kajian untuk kita melakukan manipulasi. Misalnya contoh nyeri akibat inflamasi dari permukaan sendi. Inflamasi permukaan sendi apa tuh? Dermatitis, osteoartritis. Nah, itu gangguan dari inflamasi di sendinya. Kalau hipomobilitas akibat badan kontraktur apa aja? Contohnya. Jadi gangguan di kapsul sendinya mengalami kontraktur. Apa contohnya? Ada yang bisa kasih saran? Bisa contoh? Halo? Saya dengar suara saya? Terdengar, Pak. Ada yang kasih contoh? Kapsul kontraktor apa tuh? Kursus dulu masuk nggak? Kontrak. Masuk nggak? Gimana Pak tadi Pak? Kurang dengar Pak. Ini kan tadi kajian anatomi dan mekanik yang mengenai kelemahan atau gangguan. Dia melakukan manipulasi terapi. Tadi kan kita beri contoh nyeri sendi, misalnya rheumatoid arthritis. Kalau gangguan hipomobilitas akibat dari kontraksil kapsul, itu apa contohnya? Bisa dengar? Bisa, Pak. Itu bisa frozen di joinnya.
Iya, betul. Itu karena misalnya person shoulder itu mesti kan ada kontraktor. Itu nggak usah bisa, emang benar itu kalau person shoulder itu mesti ada kontraktor. Apalagi? Apalagi? Ada lagi? Kalau kontraktor? Ada? Kontraktor bisa aja ada misalnya pos mobilisasi di siku atau pos imobilisasi dari misalnya ada close factor, itu adalah salah satu contoh dari hipomobilitas akibat dari kontraktor suatu jaringan ataupun suatu sendi. Oke, terus kemudian kalau nyeri karena kesemutan jebakan saraf apa? Yang ekstremitas atas ya. CTS. Ya, betul. Apalagi? CRS. Hmm? CRS, CTS, CRS. CRS itu apa? Cervical root syndrome. Oke, bisa cervical root syndrome. Bisa branchialgia dan lain sebagainya. Betul itu, betul. Apalagi? Lesi brachialis, Pak. Betul. Pemaning. Ada nggak? Oke. Kalau misalnya nyeri pincang akibat nyeri permukaan sendi jongkok berdiri itu anggota gerak bawah, penting lah. Yang atas kayak gitu ya, bisa jelas ya. Oke, selanjutnya kita mengenai body structure. Kita harus mengetahui dari analisa selsnya. Selnya di mana. Nah, kita mesti tahu juga dari spesifik tisu atau jaringan yang akan kita lakukan treatmentnya, apakah di ligamen kah, atau kemudian di tendon kah, atau muskelnya, atau malah di meniscus. Kalau di kapsul tadi ligamen, misalnya kalau di lutut gampang ada ligamen cruciatum, ligamen lateral misalnya. Terus kalau di tendon misalnya, kalau di tendon epicondylus misalnya di tenis elbow, terus kemudian kalau diskus atau meniscus misalnya di HNP, atau enggak joint dan chondroital misalnya. Kalau misalnya di lutut misalnya osteochondromalacia, ataupun misalnya ada pengapuran misalnya di misalnya calcaneus spur, atau enggak pengapuran di tulang cervical atau dan sebagainya. Harus mengetahui body structure-nya dengan kondisi jaringan spesifik itu tadi. Nah, ini akan menentukan kita untuk melakukan suatu treatment. Nah, dari situ kita harus lihat. Nah, dari situ apa sensorisnya yang kena? Saraf motoris, vegetatif, dan nerve. Kemudian kita misalnya di situ ada pembengkakan dan lain sebagainya, kita melakukan perbaikan melalui venous atau limpatik atau arteria dan sebagainya. Dari itu, jadi panjenengan semua untuk melakukan tindakan pada struktur harus mengetahui deskripsinya apa, histologinya apa, dan jaringan spesifiknya berfungsi sebagai apa.
Kalau kita lihat topografinya, apakah kita lihat dari sensorisnya misalnya searah dengan gambaran dengan dermatomtes, nervina, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa melihat interaksinya antara satu bagian dan bagian, misalnya pada saat kondisi tertentu di mana misalnya ada gangguan di organ dalam, maka rapid pain-nya biasanya ditentukan oleh daerah-daerah tertentu, misalnya nyeri di otot jantung, nyerinya di sekitar dada sebelah kiri, dari dada tembus ke belakang, maksudnya dari dada depan ke belakang sampai ke lengan atas saja. Tidak ada menjalan sampai ke bawah. Nah, itu untuk memilahkan. Kalau misalnya nyeri itu karena daerah apendik, maka akan nyerinya ada sekitar perut sebelah kanan apa kiri? Kanan, di sekitar kira-kira antara sepertiga jaraknya antara umbilikus dan spina iliaca anterior superior. Jadi dari umbilikus sama itu kita bagi 3, tentukan yang sepertiga bagian dekat sama sama spin sias, kita tekan, nah itu ada titik nyerinya. Itu makanya kita harus mengetahui spesifikasi jaringan target tisu yang akan kita lakukan intervensi. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Apa tambah pusing? Jadi mohon maaf, jadi saya menjelaskan hubungan antara patologi pada gangguan muskuloskeletal, kita siapkan, kita samakan persepsinya dengan menggunakan manipulasi terapi pada anggota gerak. Nanti nggak tahu saya anggota gerak siapa yang memberikan, nanti saya berikan juga atas sama bawah. Tapi mudah-mudahan nggak tambah bingung nih. Ya, selanjutnya, nah tadi kan sudah diketahui untuk jaringan anatomisnya sekarang, jaringan spesifiknya itu apa penyebabnya? Nyerinya berasal misalnya jaringan spesifik karena di otot, di ligamen, di tendon, di tulang, di sendi, di disk, sama. Nah, biasanya jaringan tersebut karena gangguan itu berasal dari jaringan tadi yang tadi biasanya sebabnya menyebabkan apa? Satu yang menyebabkan ini ada inflammation. Terus kemudian ada ischemic. Terus kemudian ada adhesion, ada peningkatan, dan ada asidosis. Asidosis itu perubahan dari zat kimia yang ada di situ. Nah, inflammation biasanya disebabkan karena proses dari perbaikan jaringan, wound healing process. Ataupun inflamasi itu ada nociceptivity yang menyebabkan adanya rasa nyeri dari saraf, dari nociception yang menyebabkan rasa iritasi pada saraf, jadi sarafnya lebih sensitif. Kalau jaringan spesifik tadi misalnya ligamen, otot tanduk, otot, tendon, tulang, yang menyebabkan ischemic adalah antara lain misalnya adanya ischemic dari gangguan dari aliran darah pada daerah tersebut yang menyebabkan adanya hipoksia. Jadi aliran darahnya terhambat, menyebabkan adanya nekrosis. Nah, tapi tidak hipoksia saja, tapi kalau kita inflammation atau penyebabkannya karena perdarahan yang berlengkap itu bisa dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan. Karena apa? Karena banjir pada daerah tersebut menyebabkan daerah tersebut tidak dapat memuai, tidak dapat melebar, sehingga otomatis menyebabkan kematian dari jaringan tersebut. Contoh yang paling gampang, kalau berdarah di kepala, di otak, nah batang otaknya tidak bisa melar, tidak mau, karena ada di sini ada cairan, misalnya ada inflamasi atau perdarahan yang menyebabkan penekanan pada saraf, pada otak, menyebabkan adanya kematian jaringan yang tertekan dari banyaknya peredaran darah atau banjirnya dari darah di daerah tersebut. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Oke, jelas ya. Terus kemudian addition, perlengkapan jaringan. Perlengkapan jaringan biasanya karena connective tissue, setelah cedera, terus kemudian jadi berkakak, tidak diberikan treatment yang sesuai adekuat, menyebabkan adanya cross link. Jadi perbaikannya jaringannya tidak secara sempurna, tetapi menyebabkan adanya cross link. Nah, terus kemudian peningkatan jaringan ini juga di myofibril. Myofibril itu adalah di bawahnya jaringan dari otot, sarkomer dan lain sebagainya. Ya, di miofibrilnya itu menyebabkan adanya ketegangan dari otot tersebut. Oke. Kemudian asidosis menyebabkan dari irritasi dan lisesis juga dapat menyebabkan dari kerusakan jaringan. Jadi sudah keracunan pada organ kimat tertentu menyebabkan sensabilitasnya akan menjadi lebih sensitif, maka mengingatkan dari hiperanalgesia. Oke, kita lanjut, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa nih? Jam Biasanya satu jam 40 menit, Pak. 40 menit. Oke, saya nanti izin ya, kira-kira jam 1 kurang seperempat atau kurang. Sekarang udah berapa ya? 50, Pak. Oh, 50. Waduh, Bentar lagi jam 1, Pak. banyak ya? Kita lihat dulu ya. Baik. Ini mengenai impairment dan assessment di join. Misalnya permukaan sendi, di mana permukaan sendi bisa ada eruption, ada lost body dan sebagainya. Tesnya adalah dengan passive test, ataupun dengan kompresi test, ataupun dengan traksi test, ataupun sliding atau ditekan, ataupun dengan gapping test, ataupun joint play movement, sampai kita bisa melakukan tes stabilisasi dari jaringan tersebut. Nah, intervensinya ada joint mobilisasi, joint manipulasi, sama joint stabilisasi. Metodenya adalah traksi, ada traksi, kalau misalnya itu sesuai dengan kondisinya, misalnya dengan di scapula, di shoulder joint, atau enggak di elbow joint, ataupun sampai di wrist joint. Ya, ini NAS mobilization itu adalah salah satu terapi dari Mulligan. Dia juga sama, terus gapping mobilization juga, manipulasi juga, terus kemudian kita bisa pakai postural correction dengan flat position, ataupun dengan alat bantu dengan neck collar, misalnya di sampai mobilisasi dengan movement. Ini kalau gangguannya di kapsul. Tadi gangguannya di joint phase. Kalau di kapsul, intervensinya kayak misalnya jaringannya kapsul ada strain, atau ada kulitis, ataupun ada kapsul, sampai ada kelemahan di seti, maka tesnya dengan movement. Ataupun dengan menggunakan joint play movement, ataupun movement test atau stabilitas, sama seperti itu. Tapi intervensinya agak berbeda, karena ini yang implementasi di kapsul, maka salah satunya ada joint stretching mobilization, atau enggak joint mobilization, ataupun joint stabilization. Modalitas yang bisa kita gunakan untuk tambahannya dengan alat, misalnya SWD kontraplanar, continuous passive movement, ataupun kita bisa melakukan traksi osilasi dengan maximal prospect position, ataupun kita bisa dapat
memberikan traksi pada akhir gerakan statik atau glide and rate mobilization, ataupun kita bisa memberikan roll and glide mobilization dengan gerak. Kemudian ini penting sebenarnya. Kalau gangguannya di otot, kita setelah melakukan assessment intervention, nah biasanya salah satu impairment dari otot atau muscle ada strain, ada rupture, ada avulsion, ada myositis, ada tendinitis, ada myofascial syndrome. Tesnya kalau otot berarti kan jaringan kontraktil, makanya isometric press ataupun nyeri tekan, misalnya di palpasi, ataupun kontrak relax, ataupun strengthening test. Intervensinya adalah kalau itu ototnya strengthening atau itu muscle relaksasi, muscle release atau muscle mobilization sampai muscle stretch. Modalitas metode dan tekniknya bisa pakai Humanas, SWD Utapana, US parallel contract. US terus kemudian bukan Jacobson relaxation exercise, compression teknik dan myofascial release serta muscle energy teknik. Nah, terus kemudian bisa kita lakukan OS electrical stimulation dengan end retention sampai static eccentric ataupun straight contract relax, stretching ataupun nerve electrical stimulation. Kita bisa menggunakan metode dengan PNF atau endurance dari training. Nah, ini kalau gejalanya gangguan pada muscle impact. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke ya. Ini body structure. Yang di sini body structure di yang saat ini adalah otot-otot tepi, peripheral nerve. Peripheral nerve biasanya gangguannya neuropaksia, neural tension, nerve addition. Sudah dapat ya untuk saraf, mengenai gangguan saraf? Sudah, Pak. Ya tesnya dengan tadi dermatom test, Revena test, Newsom test, reflex test, atau enggak tunnel test, atau dengan OLTT. Neural mobilization udah dapat ya? Atau nerve Sudah. gliding udah dapat? Udah pernah Pak. dengar? Udah, oke. Nah, nanti kita lakukan bisa pakai OLTT 1 misalnya untuk shoulder, OLTT 2 2B, kedua dan lain sebagainya. Oke. Terus kemudian intervensinya jadi compressor release, neural mobilization gliding dan sebagainya. Modalitas dan tekniknya ini dengan TEN misalnya peripheral heating, pemanasan di tepi, terus kemudian direction mobilization sampai neural mobilization teknik ataupun nerve gliding teknik. Kalau ini adalah udah pernah dapat manual drainase belum ya? Halo? Maaf, Pak, Manual kayak kalau kita nggak boleh nyebut merek ya, misalnya manual drainase MLDV, dokter nggak boleh MLDV, manual drainase aja. Pernah MLDV sudah pernah dapat? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, dengar. Aduh, jadi ini salah satu teknik. Jadi gini, kalau gangguannya itu di vena atau limfu atau arteri, salah satunya dengan teknik itu tadi manual massage, manual drainase, dan lain sebagainya. Tesnya dengan fitting test, terus kemudian interpretasi test, atau stemmer test, atau kan termoget test, sampai vakum test. Intervensinya tadi dilepaskan, dimasas, di limb drainase, dari MLDP tadi limb drainase, jadi limpanya yang di drainase, jadi dialirkan melalui limpa. Jadi kalau enggak menggunakan under pressure vacuum compression dengan alat. Modalitasnya electrical stimulation under pressure, lepas pumping, massage dengan efflorate teknik, ataupun jika dengan bedding ataupun teknik manual limb drainase sampai intercompression dari pneumatic step dan vakum dengan compression. Ya. Ini adalah fungsional impairment-nya
Ini sudah dijelaskan tadi. Terus kemudian sekarang tadi kan body structure environment di Keriba. Sekarang mengenai nyeri. Nyeri di sini adalah kinetik dari tubuh, gejala yang dirasakan oleh tubuh. Nah, tesnya dengan kita provokasi tes jaringan tertentu tergantung hasil temuan kita. Nah, kita yang modalitas kita pakai bisa berkaitan ICM, ICD, IDC, sampai misalnya superficial atau deep pemanas dengan HIP, ataupun dengan kasus dengan teknik khusus tertentu disesuaikan dengan body structure impairment atau body function impairment. Kalau ini gangguan dari malalignment dari tubuh, misalnya cubitus valgus, cubitus parus, ada inner pock, ada claw hand, ada dan lain sebagainya. Nah, tesnya dengan postural test atau mengukur dengan alignment. Intervensinya bisa postural correction, terus realignment sampai dengan dilakukan support exercise. Modalitas yang kita gunakan adalah joint mobility, in-specific exercise movement, supporting device sampai koreksi dari movement. Functional exercise dikoreksi sampai alignment correction. Ini selanjutnya hypomobility. Kalau hypomobility ada gangguan dari hypomobility, ada gangguan dari hipogerakan yang terbatas, maka tesnya dengan struktura hypomobility yang ditujukan dari kapsul, otot, nerve, dan sebagainya. Sampai kita lakukan tes fungsional dari mobility. Selanjutnya intervensi dari body structure dan impairment joint mobility adalah koreksi position dan functional training. Spesifik mobility tekniknya adalah mobilitasi kapsul secara spesifik di otot, di ligamen, sampai gangguan pada joint dynamic splinting. Kita gunakan joint dynamic splinting, functional training dengan koreksi position sampai koreksi dari movement. Ini tadi hipo, sekarang hypermobility. Kita tesnya dengan anatomic laxity atau soft tissue rupture yang dapat menyebabkan dari hypermobility dan fungsional dari hypomobility test. Intervensinya pada body structure dan impairment sampai functional training. Modalitas dan metode dan teknik kedokteran dengan NMS atau electrical muscular education, postural correction, dan strengthening exercise dan active stability exercise. Yang ini stability hampir sama. Ini terus kemudian moment environment bersama, terus kemudian analisa sikap, ini sama, disability intervention. Oke, nah ini proxy factor. Kita mesti lihat dari proxy factor dari keadaan seluruhnya, dari personal, lingkungan, fasilitas yang menghambat dan memudahkan. Terus kemudian kita mesti tahu different diagnosiknya. Sekarang nanti baru pusat shoulder, tadi sudah, ini contoh aja ya. Nah ini pusat shoulder, contohnya. Pusat shoulder itu tadi yang disebabkan karena shoulder pain dan disabilitas akibat dari idiopathic total shoulder. Nah, klinisnya yang kita mesti perhatikan dari anatomi, dari gendong humeral kapsul, acromial kapsul, ototnya, sampai sarafnya. Fungsionalnya impairment, sampai aktivitas limitation, sampai partisipasi juga harus perhatikan. Terus ini, dengan ini, khusus shoulder misalnya histostickingnya apa, inspeksinya apa, regional scanning gimana,
terus review of system dan red flag itu apa saja, sampai kita melakukan tes yang evidence based clinical practice. Voting testnya juga kita mesti lihat dengan ekspoto, USG muskuloskeletal dan sebagainya. Maksudnya fisioterapi ya, kapsul joint hypermobility yang sebenarnya karena akibat postural shoulder. Ini jelas kalau kita melakukan diagnosis fisioterapi. Kemudian di gambarnya kita misalnya algoritma dari intervensi prosedur adalah misalnya kalau ini gangguan di joint humeral capsular factor, maka kita harus melakukan jadi joint mobilization. Mobilisasinya apa aja? Traksi osilasi pada maxillaris position, kemudian traksi pada akhir gerakan cakapan atau ring of motion, kemudian kita lakukan roll and glide. Kalau kondisinya di ototnya nih weakness atau tightness. Kalau weakness ya ototnya mesti dikuatin dengan active stabilization misalnya, atau enggak muscle endurance misalnya. Kalau tightness ya muscle stretching. Tujuannya apa? Ya hanya functional training. Kalau misalnya gangguannya di shoulder blade immobilization, kita lihat ada nggak mobilisasi di scapula, jadi tadi misalnya dyskinesis scapula ataupun acromion joint mobilization. Tujuannya akhirnya apa? Untuk functional training. Kalau di mirrors anterior posterior glide position, di sisi depan dan belakang dari glide position, maka kita lihat ada static intervensi dan postural gliding dan inferior postural glide correction. Kalau di cervical thoracic joint hypomobility, maka harus kita lakukan joint mobility dengan action traction. Kalau di thoracic joint dia thoracal. Kalau misalnya shoulder arm disability, maka harus kita lakukan fungsional aktivitas dan participation education. Ini begini tadi, dijabarkan lagi dari problem terapinya apa, assessment, intervensi, alat ukur, kondisi yang diharapkan, serta jumlah yang kita berikan pada saat tindakan proses sudutnya pada saat tahap raise, throwing, sampai proses sudut yang sudah lama atau yang kronis. Kita lihat cara pengukurannya, misalnya ini carpal tunnel syndrome, CTS, kemudian algoritmanya apa, sampai carpal tunnel syndrome. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Lumayan jelas. Ini ada satu lagi loh, Mbak. Saya mau ngasih ini deh. Waktunya kurang ya. Aduh, iya ya. Jam 1 lagi ya. Jam 1 ya? Iya, Pak. Kalau ngomong enak banget ya. Enggak tahu kalau habis waktunya. Saya udah tunggu ini sama teman-teman. Kita coba lihat dulu yang satu ini. Ini kok lagi muter-muter nih. Tuh. Iya, Pak. Ini sepintas lalu aja ya. Ya. Kita selalu aja nih. Biar supaya nanti mungkin ada satu sesi khusus untuk ini kali. Yang sesuai dengan RPS-nya. Bisa kelihatan? Bisa, Iya. Pak. Sudah, Pak. Kita lihat kira-kira 10 menit ya. Melarang aku. Ya.
Jadi di ini ya, jadi dari sini untuk kita bagi solder kompleks dulu. Di solder kompleks itu ada bagian yang namanya red flag, unikus di mana yang tidak bisa dilakukan dengan manipulasi terapi. Misalnya adalah fraktur dari cervical, ada spinal cord lesion, ada post tumor dan sebagainya. Ini gejalanya yang bersama di daerah bahu. Kemudian kita harus tahu misalnya untuk karena ini solder maka kita bertanyanya dari servikal sampai ke solder. Terus kemudian, nah dari sini soldernya gimana? Yang ada fungsi dari mobility, ada distortion, ada stability sampai ini. Nah baru kita bisa membahas prosedurnya itu apa. Ini juga tadi sama yang tadi, prosedurnya karena idiopatik. Nah terus kemudian kita kalau misalnya kapsul, kita ceknya gimana? Kapsulnya ada ruptur, ada sprain atau gangguan immunization sampai imobilisasi. Orientasinya apa aja, terus kemudian proses solder ya, terus kemudian tes pasif abduksi, terus kemudian joint play-nya gimana, terus kemudian intervensinya apa saja, terus kemudian ya tadi solder investment itu di mana? Inflamatus scapula dan bicep termasuk bicep carpal long head juga bisa. Ini adalah rotator. Tadi jadi teres myelin nggak masuk ya. Kemudian nyeri di bahu shoulder impingement. Kemudian nyerinya karena ini impingement maka muscle dan tendon yang menyebabkannya. Terus kemudian proses fisioterapinya apa aja? Terus kemudian kalau otot dan misalnya supraspinatus, gimana cara melakukan tesnya. Kemudian kalau misalnya nyerinya di tendon supraspinatus, evidence base-nya dengan empty-can test atau abductor resistance test atau palpasi pada saat posisi di borgol lengan ke belakang, kita cek pada tendonnya dari supraspinatus. Nah, kemudian kalau scapularisnya, evidence base-nya ada dengan gerakan abdominal test dengan perutnya kita tahan atau enggak kita tahan, atau internal rotasi dengan kita tahan. Itu untuk evidence untuk menentukan nyerinya di subscapularis. Kalau misalnya untuk inflamatus ya posisinya seperti spring ini kita lakukan pemeriksaan ataupun dengan cara internal rotasi dengan laxide ataupun dengan cara isometrik dari external rotation. Pasnya sama, transfixion, stretching, mulai traksi oscilasi ke arah kauda, ataupun dengan menggunakan Cotman pendular exercise. Kalau gangguannya di skolotoral, maka salah satunya dengan cara scapulotoracal motor function. Ini salah satu scapula. Ini salah satu latihan untuk dynamic stabilization. Sama. Nah, ini subacromial bursitis. Terus kemudian bisa dengan transfixion, static kontraksi, manipulasi dan lain sebagainya. Ini scapula movement, ini ada 85 lembar ini. Nah, ini tadi gangguan dari diskinesia dari scapula. Sebabnya karena liquidity dari supraspinatus ataupun tightness dari levator-scapula. Ya, ada diskinesia promitus, ada ringing scapula ataupun tipping dari scapula. Nah, ini mesti dipelajari. Kalau scapula itu apa aja yang mesti dipelajari? Ini mungkin perlu waktu sekali lagi kali Mbak Lydia. Soalnya langsung takutnya nggak tersampaikan. Gimana Mbak? Halo? Kalau memang perlu nggak apa-apa, Pak. Saya nggak, kalau saya sih pengen aja kasih kalau gimana
yang lain. Kalau saya kasih aja nih itunya makalahnya jadi pelajaran sendiri. Atau enggak gini, Jelasan aja, Pak. Soalnya kan nanti mungkin ada yang miss gitu, Pak. oh iya benar, yang miss nangis. Nah, jadi gini, nanti yang 28 kapan ya jadwalnya? Tergantung Bapak bisanya kapan. Puasa ya kali ya, Selasa, pas puasa pas minggu puasa. depan April, awal April, boleh? Boleh. Iya, Boleh. Pak. Gitu. Ya udah gitu aja ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Udah lewat 15 menit nih. Saya udah cari apa sakit. Oke, ya. Nanti saya berikan materinya. Ya, ya. Berarti koi. Saya selesai dari sini dulu ya. Nanti saya berikan nanti ya. Nggih, Pak. Nanti dibuat schedule lagi Mbak Lydia ya. Nggih, Pak. Iya. Ya, gitu. Saya mohon izin. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Waktu bila itu ya dari saya, mohon izin saya langsung ke tempat lain. Ada sesi foto nggak? Ya, Pak, kita sesi foto bentar. Monggo, Ayo, teman-teman yang bisa on cam bentar. yang mau bukan bisa. Kalau yang nggak mau yang jangan. Langsung aja ya kita ke slide pertama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ada 59 orang ya, banyak juga ya. Nggih, Pak. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama saya mohon izin ya. Nggih, Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.